Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Pesmadin online yang berbahagia. Di materi yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita berfilsafat dengan film dan musik, dan kemudian melihat bagaimana realitas itu direpresentasikan, dikonstruksi, diciptakan, dan dikritik di dalam sebuah film. Kini kita akan melihat bagaimana berfilsafat dengan realitas sosial di sekitar lingkungan kita. Nah, kali ini untuk materi yang terakhir ini, kita akan mencoba bermain-main dengan kearifan ekonomi lokal yang ditinjau dari sisi filsafat. Mengapa seorang calon ekonom itu perlu belajar filsafat? Kenapa Anda, mahasiswa ekonomi Islam, perlu belajar filsafat? Sebagaimana kita tahu, kalau Anda belajar ekonomi di dalam kelas, di dalam ruangan kelas, maka Anda akan diajari prinsip-prinsip ekonomi yang sifatnya normatif. Anda akan belajar tentang bagaimana mengelola kapital. Anda belajar bagaimana memanage sebuah modal. Anda akan belajar bagaimana kemudian merumuskan prinsip-prinsip ekonomi. Maka kemudian yang lazim, yang wajar ada di dalam mahasiswa ketika belajar ekonomi Islam, ketika belajar ekonomi secara umum di dalam kelas, maka Anda akan diajari prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, Anda akan diajari apa itu musyarakah, Anda akan diajari apa itu mudharabah, Anda akan diajari apa itu ijarah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah apakah prinsip-prinsip itu sesuai atau juga dipahami oleh realitas di luar kelas. Nah, disinilah kemudian terjadi sebuah kontradiktif. Terkadang apa yang kita pelajari di dalam kelas itu tidak sejalan dengan apa yang kita pelajari di luar kelas. Di dalam kelas kita terkadang terlalu menekankan bagaimana proses pengelolaan kapital, tetapi di luar kelas kemudian kita dihadapkan pada sebuah peristiwa yang menuntut keadilan. Nah, disinilah kemudian kenapa seseorang mahasiswa ekonomi perlu belajar filsafat, agar dia mampu untuk mendamaikan prinsip-prinsip di dalam ruangan dengan apa yang terjadi di luar ruangan. Mendamaikan antara kapital dengan keadilan sosial. Nah, saya contohkan misalnya gitu ya, sebuah kasus kelaparan. Sebuah kasus kelaparan, kenapa kelaparan di India itu terjadi? Nah, kita bisa belajar dari bukunya Amartya Sen gitu ya. Amartya Sen ini peraih Nobel Ekonomi pada tahun 1998 gitu ya. Dia melihat bahwa orang yang kelaparan ini sebetulnya stok pangannya melimpah. Sebetulnya dia juga punya akses. Dia juga punya akses ke lumbung pangan seperti itu gitu ya. Nah, tetapi menurut Amartya Sen ini gitu ya, kenapa kelaparan bisa terjadi? Karena terjadinya ketidakmerataan distribusi pangan. Jadi lumbung banyak, tetapi distribusi terkait dengan pangan itu tidak merata. Makanya kemudian disitulah terjadi apa yang dinamakan kelaparan. Nah, di situ kita kemudian bisa mempelajari apa yang ada di dalam pemikiran peraih Nobel Ekonomi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kemudian sebuah desa yang dia di lockdown itu memiliki lumbung pangan untuk menghadapi masa new normal berikutnya, untuk menghadapi pasca pandemi nanti setelah COVID ini mereda, bagaimana kemudian ketahanan pangan ini dimunculkan di dalam sebuah desa, di dalam sebuah dusun seperti itu. Dan disitulah kemudian menariknya kita bisa mengangkat itu menjadi sebuah tema riset sosial. Riset sosial tentang
melihat ketahanan keuangan sebuah keluarga atau ketahanan pangan sebuah dusun dalam menghadapi pandemi atau masa setelah pandemi. Itu menarik. Karena apa? Karena kita kalau dalam konsep Islam gitu ya, kita dihadapkan pada sebuah konsep yang merupakan ini ya, inti dari konsep social security dalam Islam, yaitu zakat. Nah, di pandemi ini menarik karena apa? Karena kita bisa melihat bagaimana zakat dalam keadaan normal gitu ya, zakat fitrah dalam keadaan normal itu didistribusikan untuk siapa dan untuk apa. Tetapi dalam keadaan pandemi ini, zakat fitrah itu lalu kemudian bagaimana distribusinya? Apakah berwujud beras, lalu kemudian didistribusikan juga ke lingkungan sekitar? Atau bagaimana? Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira akan menjadi trend topics tentang riset ekonomi, riset mahasiswa ekonomi Islam pasca COVID. Karena kalau kita berpikir kita masih akan melihat gitu ya, melihat terkait dengan prinsip-prinsip perbankan syariah di bank gitu ya, kita akan dihadapkan pada kesulitan dalam pengambilan data. Bagaimana kita mau pergi ke bank, uang ada PSBB. Bagaimana kita mau pergi ke BMT gitu ya, uang ada cegatan seperti itu gitu ya. Nanti kita malah disuruh pulang, kemudian nggak mendapatkan data. Sehingga kemudian yang memungkinkan riset kita adalah bagaimana kemudian meriset apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Akan terjadi banyak sekali hal-hal yang unik yang itu merupakan lahan garap mahasiswa ekonomi Islam. Nah, seperti itu gitu. Nah, sebetulnya masyarakat kita ini itu kalau kita kaji gitu ya, secara mendalam, secara filosofis gitu ya, itu telah melahirkan sebuah inisiatif-inisiatif lokal dalam menjaga ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi lokal. Misalnya apa gitu ya? Contoh gampangnya saja gitu ya. Gampangnya saja kalau kawan-kawan membaca bukunya Peter Ecke terkait dengan reciprocity, resiprositas, exchange, terkait dengan teori tukar menukar barang gitu ya, kebutuhan seperti itu. Nah, kita akan dihadapkan pada kearifan ekonomi lokal yang itu kadang juga menjadi aktivisme kita, aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya arisan. Arisan ini kadang kita anggap remeh gitu ya. Ada orang yang dia kelompok, biasanya kalau di desa atau di kampung itu ada ibu-ibu satu RT, lalu kemudian ibu-ibu satu RT ini setiap satu pasaran 35 hari sekali atau 1 bulan sekali itu kemudian berkumpul di tempat seorang penduduk, salah seorang penduduk, lalu kemudian ini mengadakan arisan. Jadi uang dikumpulkan lalu kemudian diundi siapa yang dapat. Nah ini kelihatannya sepele, kelihatannya arisan ini sepele. Tetapi sebetulnya dengan arisan ini gitu ya, ini kita bisa melihat dan kemudian meneliti bagaimana dengan arisan ini sebetulnya pertama gitu ya, kita bisa melihat bagaimana kampung yang ada arisannya dan kampung yang arisannya nggak hidup. Pasti kampung yang arisannya hidup akan lebih guyup, akan lebih kental, akan lebih erat sosial solidaritasnya dibandingkan dengan kampung yang tidak hidup arisannya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam arisan ini akan ditampilkan permasalahan-permasalahan kampung, dari bagaimana menghadapi COVID, dari bagaimana kemudian membagi ronda, bagaimana kemudian membagi mengentaskan masyarakat-masyarakat yang dia tidak memiliki beras, memiliki sembako misalnya seperti itu gitu ya. Nah, itu akan dibahas di dalam arisan ini gitu ya. Bahkan di kota-kota besar sekarang arisan ini juga digunakan untuk melahirkan proyek-proyek properti gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah tulisan gitu ya.
sebuah tulisan yang membandingkan antara kenapa sih kok kaum milenial di Malaysia itu lebih tidak punya harapan untuk membeli rumah daripada kaum milenial di Jakarta. Nah, kaum muda milenial di Jakarta yang dia merupakan tetangga baru itu lebih bisa membeli rumah karena sistem arisan ini. Jadi dengan adanya arisan, ada kelompok, kemudian siapa dulu yang mau mendapatkan rumah, yang membeli rumah, maka dengan sistem arisan ini, maka kemudian dia akan mendapatkan jaminan untuk dapat rumah baru. Nah, itu artinya apa? Artinya kemudian kita perlu menengok kemudian bagaimana antara kampung dan kota gitu ya. Itu kemudian mempraktekkan arisan ini. Arisan ini sebetulnya untuk apa? Apakah benar seperti itu ya? Itu lahan garap kawan-kawan semua dalam bidang ekonomi. Juga kemudian kemunculan ini badan-badan keuangan baru misalnya seperti itu. Saya yakin akan ada proses bagaimana proses ini ya, barter juga, lalu kemudian manajemen keuangan rumah tangga, bagaimana hutang antar tetangga itu akan menjadi sesuatu yang baru di era pasca Covid ini seperti itu gitu ya. Nah, ini menarik arisan ini. Belum lagi kemudian pergeseran kaitannya dengan prinsip resiprositas dalam acara-acara resepsi. Resepsi pernikahan misalnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau biasanya kita menghadiri resepsi pernikahan ada konsep yang namanya sumbangan. Nah, saya kira sumbangan ini juga salah satu ekonomi security di dalam masyarakat gitu ya. Bagaimana sekarang apabila kita ingin menyumbang seperti itu gitu ya, maka kemudian biasanya kalau di desa itu akan dicatat. Kita nyumbang segini seperti itu akan dicatat. Nah, lalu kemudian kalau kemudian yang nyumbang ini dapat dia punya gawe gitu ya, dia punya hajat, maka kemudian yang disumbang tadi akan mengembalikan sebesar apa yang disumbang tadi. Jadi misalnya pertama nyumbang 50.000 ya dia akan dikembalikan nyumbang 50.000. Nah, bayangkan kalau kemudian prinsip sumbangan ini kemudian masih bekerja dalam bentuk uang, maka alangkah bisa meringankannya. Alangkah bisa meringankan dari beban orang yang punya gawe. Ya taruhlah orang yang punya gawe ini misalnya 20-30 juta gitu ya, sekali punya gawe kan dapat gitu ya, masuk gitu ya, habis seperti itu. Nah, maka kemudian kalau dengan prinsip sumbangan ini lalu kemudian bisa kembali uang 30 juta itu gitu ya, itu sudah lumayan. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira gitu ya, itu akan bisa kita lihat kalau kemudian terjadi pergeseran. Karena kita tahu misalnya kaitannya dengan sumbangan gitu ya. Ada kemudian orang-orang yang terutama di perkotaan yang dia dengan terang-terangan tidak mau disumbang. Bahkan apa ya, tidak mau disumbang dalam bentuk uang misalnya gitu ya. Atau tidak mau disumbang sama sekali seperti itu. Ya, ini bagaimana kemudian? Apakah kemudian melahirkan rasa pekewuh? Apakah melahirkan rasa kemudian justru karena tidak nyumbang lalu kemudian dia tidak bisa untuk pekewuh, merasa malu gitu ya untuk hadir di situ. Lah ini kok aneh gitu ya. Biasanya saya nyumbang kok kemudian mau ke kondangan kok malah nggak boleh disuruh nyumbang, malah jadi rasa malu. Akhirnya malu ini kemudian melahirkan kerenggangan sosial solidaritas. Nah, ini saya kira kawan-kawan di masa lockdown ini silahkan dilihat gitu ya. Apa saja realitas sosial yang ada di sekitar kawan-kawan semua yang bisa dijadikan riset sosial. Silahkan dilihat dari sisi ekonomi. Banyak sekali sebetulnya gitu ya. Dari bagaimana masjid yang dulunya jadi tempat ibadah, lalu kemudian sekarang tidak menjadi tempat ibadah. Ada beberapa yang kemudian tidak menjadikan itu sebagai tempat ibadah. Tapi apa? Swalayan. Untuk membagikan sembako. Dengan cara dia menggunakan kotak infaknya untuk membelanjakan sembako dan kemudian mengundang masyarakat yang membutuhkan untuk mengambil sembako seperlunya agar dia tidak kelaparan. Itu juga ada. Artinya apa? Di sini kemudian terjadi fungsi perubahan masjid dari tempat ibadah yang itu bernuansa sakral, sangat teologis, menjadi tempat ibadah yang bernuansa ekonomis.
Tempat ibadah yang itu bisa memberikan social solidarity, social solidaritas bagi masyarakat sekitarnya. Saya kira masih banyak PR kita gitu ya, masih banyak hal-hal yang bisa kita lihat lagi selain apa yang saya sampaikan tadi gitu. Intinya adalah untuk mengakhiri materi saya kali ini gitu ya. Sebagai mahasiswa Islam, selain kita juga memiliki akhlakul karimah, kita memiliki pengetahuan yang dalam terkait dengan Islam, kita juga perlu belajar filsafat. Supaya apa? Supaya diri kita peka. Peka terhadap permasalahan diri sendiri, peka terhadap permasalahan sekitarnya, dan peka terhadap alam. Terutama peka terhadap masyarakat sekitar, itu sangat diperlukan oleh mahasiswa Islam yang notabene dia menjadi agent of change, menjadi agen masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.